Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukronillah amma badu. Yang saya hormati Pak dosen mata kuliah pembelajaran akidah akhlak, Pak Taufik MPDI. Perkenalkan, nama saya Tati Ruhayati dari kelas 5R1C. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas saya, yaitu modul ajar tentang kisah Nabi Ismail alaihissalam. Langsung saja di sini kisah Nabi Ismail alaihissalam. Pertama, ada kompetensi awal. Pertama, peserta didik mampu menjelaskan kisah Nabi Ismail alaihissalam. Kedua, peserta didik mampu meneladani kisah Nabi Ismail alaihissalam. Lanjut, yaitu tujuan pembelajaran. Pertama, ada menguraikan kisah-kisah teladan Nabi Ismail alaihissalam dengan baik dan juga benar. Terus yang kedua, menemukan hikmah dari mempelajari kisah Nabi Ismail alaihissalam dengan baik dan juga benar. Dan yang ketiga, melaksanakan keteladanan dalam kisah Nabi Ismail alaihissalam dengan baik dan benar dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di sini ada peta konsep. Peta konsepnya ada 3. Pertama, kisah teladan Nabi Ismail alaihissalam. Kedua, jasa-jasa Nabi Ismail alaihissalam. Dan yang ketiga, mukjizat Nabi Ismail alaihissalam. Pertama, kisah teladan Nabi Ismail alaihissalam. Jadi Nabi Ismail alaihissalam itu putra Nabi Ibrahim dan juga Siti Hajar. Menurut catatan sejarah, usianya mencapai 137 tahun dari segi silsilah. Ia masih keturunan Nabi Idris alaihissalam dan Nabi Nuh alaihissalam. Ia dibesarkan di lingkungan masyarakat yang taat beribadah. Ayahnya Ibrahim adalah seorang nabi dan rasul yang berjasa membangun Ka'bah pada masa awal. Lanjut, yang kedua ya, jasa-jasa Nabi Ismail alaihissalam. Jasa-jasa Nabi Ismail alaihissalam diantaranya sebagai berikut. Pertama, membangun Masjid Al-Aqsa di Palestina. Kedua, mensyariatkan ibadah kurban bagi umat Nabi Muhammad SAW. Dan yang ketiga, membantu ayahnya membangun Ka'bah di Masjidil Haram di Mekah. Lanjut, mukjizat Nabi Ismail alaihissalam. Jadi salah satu mukjizat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Ismail alaihissalam adalah pijakan kakinya yang dapat menjadi sumber mata air yang sampai saat ini disebut dengan air Zam-Zam. Sumber mata air yang ajaib ini hingga sekarang tak pernah habis. Padahal sumur tersebut sudah berumur ribuan tahun dan telah dinikmati oleh banyak orang dari seluruh dunia. Nah, dari uraian tadi tentang kisah teladan Nabi Ismail alaihissalam, jasa-jasa Nabi Ismail alaihissalam, dan juga mukjizat Nabi Ismail alaihissalam. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.